Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo para netizen yang budiman, jumpa lagi dengan saya, tetap di video yang sama. Hari ini kita ngobrolkan agak sedikit lebih keras lagi, yang ini. Nyun sewu, niki wonten napa-napa nggih, Pak? Pangapunten kula mboten ngertos, saya mboten ngertos napa-napa lho niki Gus Samsudin memang tetangga kula. Yo pangapusi iki. Kula Pak RT. Sampeyan mboten ngertos napa-napa ndak usah campur. Nyun sewu, Bapak. Tukang ngapusi. Nyun sewu. Jenengan tiyang sepah kula menghormati panjenengan. Mangkane kula mboten ngertos, kula tanglet teng panjenengan wonten penapa. Ngoten lho. Jenengan sinten, Pak? Ya awakmu rene kok ora. Oh, jenengan nggih RT. Nyun sewu. Kula Pak Riki, kula RT Rejo Winangun nggih. Nggih. Walah samar rene nggo RT kokono ta, Mbah? Lagi kan duwe pamong to, ya kan enek sing tanggung jawab pamong desa. Saman nggo ngene iki apa mangsane warga kene wedi. Lho, ya ora masalah wedine ngono lho, sing sare. Ora masalah. Sudah Anda tonton semua apa yang terjadi itu. Jadi ketika saya membantu Gus Samsudin untuk bermediasi, saya membawa aparat desa setempat, RT dari wilayahnya pondok pesantrennya Gus Samsudin, saya ajak untuk bermediasi dengan warga setempat di mana Gus Samsudin dituduh dan ditahan di sana, yang harus menyediakan sejumlah uang. Dan di situ masyarakat marah sekali semarah-marahnya. Enggak, ini sejak hari kemarin. Ya ora ngapusi. Aja kaya ngono. Seolah-olah Gus Samsudin ini adalah betul-betul orang yang membuat sakit orang yang di situ. Padahal kejadian tidak seperti itu. Setelah saya selidiki betul-betul, saya bertanya ke seluruh santri-santri di pondoknya, ternyata orang itu datang ke pondok, membuat tantangan-tantangan, setelah itu melakukan ya mungkin hal-hal yang sedikit kelewatan ya, tidak terpuji mungkin dari ucapan, tingkah laku. Lantas ketika orang itu belum sempat pulang, orang itu mengalami kejang-kejang. Secara spiritual, saya bisa menilai, ini penilaian saya pribadi secara spiritual, sesuai dengan keyakinan dan tradisi dan budaya kami sebagai orang Jawa, bahwa manusia itu sebenarnya memiliki 4, kalau secara ilmiah dikatakan 4 lapisan bioplasmik di antara tubuhnya. Tapi kalau orang Jawa mengatakan itu orang punya sedulur papat kalima pancer, dan itu keyakinan lokal yang ada di Jawa. Saya menilai mungkin orang ini mengalami sakit yang katanya sudah dibawa ke dokter, tidak didiagnosa, tidak menemukan diagnosa, tidak menemukan penyakit di situ, tetapi orang itu mengalami ketidaksadaran seperti orang koma. Dan ketika saya periksa, anyep ini sikile kok. Jangan anyep dijep. Iki lorone ora sebaine lho iki. Duduk loro-loro digawe. Sebaine piye, Mbah? Iki loro ora dipenggawe wong, ora loro dipenggawe wong. Iki lho demeken kene. Tak dudoi. Lek denyute kene iki mau banter ngene iki ya. Tapi awake lemes kabeh. Wong lek lemes lumpuh, denyute kene iki ndak eneng. Lemes. Lha iki denyute banter kayak wong sehat kok, kayak wong normal. Lah terus lorone ngene iki perkarane apa? Sik, sabar sing sareh, tak deloke sik, ya. Apa
Kayak ngene iki nyusahne aku. Saya tau sabar, tak delok isik, tak periksani. Mbok gowo do ning dokter yo ren. Bisa ning dokter. Mesti diarep. Iki wis tak gawa ning dokter ora enek penyakite. Nah, mula kuwi to. Sabar sik sing sareh. Ono kepuki piye aku tambah. Ke nadi-nadinya normal, seperti nadinya orang normal, tapi tubuhnya dingin. Tubuhnya dingin sekali. Menurut hemat saya, ya mungkin karena perlakuan-perlakuan yang tidak baik terhadap orang lain. Ya orang lain itu mungkin sedulur papatnya tidak terima gitu loh ya. Kalau menurut keyakinan kami sebagai orang Jawa, orang Kejawen, jadi ketika sedulur papat seseorang itu tidak terima pancernya itu diganggu, maka akan muncul ya kalau kita kenal tulah atau mungkin yang lebih populer kualat dari perbuatan orang itu sendiri, karena manusia itu semua sedulur papatnya ya sama 4 itu saja. Anda semua yang jutaan ribuan berdampingan dengan 4 sedulurnya, ya saya sama sedulur saya dengan sedulur sampean. Jadi tidak berbeda. Jutaan manusia, sedulur papatnya ya 4 itu saja. Pancernya yang sama, jagat ini atau yang kita kenal sebagai nur sejati atau cahaya sejati. Jadi janganlah kita tuh mudah menyakiti orang lain. Baik dari perkataan, tuduhan, apalagi menyakiti secara fisik. Pesan saya kepada masyarakat Indonesia, sadar-sadarlah. Menjadi orang yang penuh kesadaran. Saling menghargai, saling ngajeni. Jangan sampai kita berbuat yang amoral terhadap orang lain. Baik itu perkataan ataupun tindakan. Karena apa? Ya, kalau menurut keyakinan kami akan menimbulkan kualat dengan diri kita sendiri atau kita menerima karmanya. Ya, kalau mungkin zaman dulu karena jumlah manusia itu sedikit, karma itu lambat untuk diterima. Tetapi di saat ini manusia yang begitu banyaknya dan dunia ini begitu sesaknya dengan manusia, jadi hukum karma itu seperti halnya kita menabur dan menuai. Hari ini ditabur, mungkin 1-2 jam kita panen. Instan. Zaman sekarang serba instan. Bahkan hal yang sifatnya gaib seperti ini bisa juga instan. Harapan saya masyarakat lebih paham, lebih sadar. Karena perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang lain, membuat framing-framing di media sosial, seperti yang dilakukan oleh si Pancet Merah ini. Gua rasa nih ya, diduga channel-channel ini yang mengelola tuh bekerja sama pecinta pembodohan dan pecinta dukun nih, pecinta penipuan ya. Para dukun-dukun ini karena nggak bisa mengcounter, membuktikan ilmunya asli dan sebagainya, akhirnya buat fitnahan. Kayak yang dilakukan Samsudin tuh ya, di video ini aja udah terbukti nih, Samsudin fitnah semua. Ya kan, dukun emang kerjanya gitu, kalau nggak fitnah, nipuin orang, bikin konten settingan, selesai. Akhirnya membuat orang lain menjadi amoral terhadap orang yang di-framing sebagai tokoh jahat tadi, tokoh penipu tadi, tokoh pendusta. Padahal belum pernah terbukti ada kasus hukum yang diproses tentang laporan-laporan kedustaan ataupun laporan tentang penipuan-penipuan. Belum ada, sama sekali belum ada. Kita bisa cek di manapun tempat kantor polisi tentang laporan penipuan yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Belum pernah ada. Bukan saya membela, karena memang ini investigasi yang saya lakukan. Untuk apa? Untuk membersihkan lah. Karena kami dari Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia Bersatu, Pertapa, perlu digarisbawahi, Pertapa, singkatan dari Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia Bersatu. Belum menemukan itu. Jadi saya berbicara bukan atas dasar saya punya hubungan dekat dengan Samsudin, tidak. Saya berbicara secara fakta, yang faktual. Bisa dicek. Tetapi kalau di kantor polisi, silahkan Anda cek berapa laporan yang dibuat oleh orang-orang banyak tentang si Pancet Merah ini.
Di Polda Jatim tercatat beberapa laporan, ada mungkin 10 laporan yang saya ketahui. Di Polres Jakarta Selatan ada 3 laporan. Di Mabes Polri ada 1 atau 2 laporan yang dibuat oleh beberapa orang di Jakarta. Jadi siapa sebenarnya tokoh jahatnya bisa dilihat. Tidak ada kasus hukum yang dilakukan Gus Samsudin. Tetapi si Bancet Merah ini masih punya kasus hukum yang sedang berjalan, yang nanti akumulasinya akan membengkak dan meledak di belakang hari. Seperti di video yang kemarin saya buat, di situ ada yang disampaikan kepada saya, ada 2 pengaduan masyarakat di Polda Jatim. Cerdas-cerdas kan masyarakat menilai, silahkan Anda memberikan penilaian sendiri, bukan ini saya menggiring opini Anda, tidak, tapi ini memang real yang ada dan buktinya ada. Lantas, apa yang terjadi pada Gus Samsudin ini jangan sampai terjadi kepada saudara-saudara saya yang lain. Mudah-mudahan masyarakat luas di Indonesia lebih bijaksana lagi. Tidak mudah tergiring opini, tidak mudah menciptakan opini hanya karena framing kata-kata yang dibuat oleh si Bancet Merah ini. Ini sungguh-sungguh menyakitkan, membuat sakit bangsa kita. Jangan sampai anak ini menjadi musuh masyarakat. Masyarakat memusuhi, waduh, bahaya. Karena itu akan menjadi hukuman sosial. Jika terjadi hukuman sosial, maka yang terjadi adalah penghakiman secara massal. Jangan sampai ini terjadi kepada si Bancet Merah. Walau bagaimanapun, dia adalah anak-anak kita, orang-orang tua. Dia juga adalah aset bangsa kita. Anak ini cerdas, tetapi memang karena dia mungkin belum menemukan passion yang tepat untuk dirinya, sehingga dia berbuat seperti ini. Ya karena mungkin kekhilafan, atau mungkin karena kealpaan, atau mungkin hanya karena mengejar nafsunya sendiri sebagai seorang anak muda. Ya kita harus memaklumi. Pesan saya untuk semuanya, jangan tiru hal-hal yang demikian, karena itu jauh dari norma-norma. Lebih baik kita memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Terima kasih hari ini sudah menonton video ini. Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam. Rahayu, rahayu, rahayu.